Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Inka Sulistia, mahasiswi PGP LSPR Jakarta batch ke-21. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mini tesis dengan judul Strategi Komunikasi Persuasif in Journey Tourism Development Corporation atau ITDC dalam membangun citra positif penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Penelitian ini menganalisis bagaimana ITDC menerapkan strategi komunikasi persuasif untuk memperkuat citra positif penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Pemerintah melalui PP nomor 52 tahun 2014 berkomitmen menjadikan Mandalika sebagai destinasi unggulan ekonomi nasional. ITDC ditunjuk sebagai otoritas penyelenggara MotoGP Mandalika. Namun, sejak perencanaan di tahun 2019, pembangunan sirkuit menghadapi berbagai masalah, seperti perizinan lahan dan isu lingkungan. Kondisi ini menimbulkan sorotan publik dan lembaga HAM, sehingga ITDC kemudian melakukan upaya strategis untuk memperbaiki citra dan menarik kembali kepercayaan publik. Salah satunya dengan menerapkan komunikasi persuasif melalui berbagai media. Secara kelembagaan, ITDC merupakan entitas pelaksana yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Mandalika. Dalam penyelenggaraan MotoGP, ITDC memegang peran sentral dalam koordinasi, komunikasi publik, serta pengelolaan citra destinasi Mandalika. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana ITDC menjalankan komunikasi persuasif yang efektif guna membangun citra positif ajang event internasional tersebut. Kembali ke rumusan masalah, tujuan, dan metode mini tesis ini. Rumusan masalah dalam mini tesis saya ini adalah bagaimana strategi komunikasi persuasif yang digunakan oleh ITDC untuk membangun citra positif penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Sementara, untuk tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi komunikasi persuasif yang telah diterapkan oleh ITDC dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Dan metode penelitian yang penulis lakukan dalam mini tesis ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan key informant dan informan lainnya, observasi, dokumentasi, serta analisis konten media. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, konstruksi kategori, dan interpretasi tematik secara triangulasi. Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan 5 teori utama. Pertama, teori komunikasi persuasif Larsen 2016, tentang bagaimana pesan mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. Kedua, teori citra Jeffkins 1995 mengenai pembentukan persepsi publik terhadap organisasi. Ketiga, teori komunikasi korporat Cornelissen 2014 untuk melihat strategi komunikasi ITDC sebagai lembaga korporat. Keempat, model AIDA atau Intention, Interest, Desire, Action yang menggambarkan tahapan reaksi audiens terhadap pesan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah teori Fluer and Ball-Rockage tentang pendekatan psikodinamika atau emosional dan sosiokultural atau budaya dan sosial. Strategi pertama yang digunakan ITDC adalah psikodinamika, yaitu mempengaruhi sisi emosional audiens melalui promosi digital. ITDC lebih aktif menggunakan Instagram untuk event ini sejak Agustus 2024 untuk membangun koneksi audiens secara emosional. Strategi ini juga berkolaborasi bersama beberapa sponsors atau stakeholder, antara lain bersama Bank Mandiri untuk kerjasama memberikan diskon tiket MotoGP. Selain bekerjasama dengan Bank Mandiri, ITDC juga melakukan kerjasama dengan Garuda, Citylink, Pelita Air untuk mendapatkan promosi rute penerbangan dari dan menuju Lombok dari berbagai kota besar di Indonesia. Konten digital juga menunjukkan kemudahan akses untuk menuju sirkuit Mandalika dan menunjukkan semangat nasionalisme
Tujuannya adalah untuk membangkitkan antusiasme publik dan menciptakan citra bahwa Mandalika adalah destinasi kebanggaan bangsa ini. Untuk strategi sosiokultural atau nilai dan lingkungan, atau strategi kedua yang digunakan ITDC dalam penyelenggaraan MotoGP 2024 adalah sosiokultural, yaitu dengan memanfaatkan nilai budaya dan sosial masyarakat Lombok, ITDC mempromosikan konsep ekonomi hijau dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam kampanye kebersihan serta mengelola sampah di awal Agustus 2024. Konten promosi juga menunjukkan wisata alam Indonesia yang ramah lingkungan. Tujuannya antara lain adalah untuk membangun kepercayaan publik dan legitimasi sosial, serta untuk menegaskan bahwa event MotoGP Mandalika 2024 ini tidak hanya olahraga atau race, tetapi juga untuk menunjukkan keberlangsungan pariwisata atau sustainability tourism. Sementara untuk implementasi model AIDA, penerapan strategi komunikasi ITDC juga dapat dipahami melalui model ini. Pertama, untuk attention, ITDC menarik perhatian lewat konten visual spektakuler tentang keindahan alam Mandalika dan keseruan terkait event MotoGP Mandalika tersebut. Sementara untuk interest sendiri, ITDC membangun minat melalui narasi kesiapan infrastruktur dan prestasi bangsa. Desire, ITDC membangkitkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi lewat promosi kolaboratif dan dukungan influencer. Dan yang terakhir adalah action, mendorong publik untuk ikut menyebarkan pesan positif dan mendukung event MotoGP Mandalika 2024. Dalam komunikasi persuasif, ITDC mengimplementasikan strategi komunikasi persuasif secara menyeluruh dan terintegrasi. Pertama, melalui publikasi media terpadu, ITDC menerapkan storytelling berbasis data. Pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya sekedar promosi, tetapi berisi informasi faktual mengenai perkembangan proyek, dampak multiplier effect atau dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal, serta upaya mitigasi untuk sustainability lingkungan. Pendekatan ini membantu membentuk citra profesional dan transparan di mata publik serta media. Kedua, ITDC membangun kolaborasi strategis multi-stakeholder dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra transportasi seperti Citylink, Garuda Indonesia, Pelita Air, serta lembaga keuangan lainnya, terutama Himbara atau Himpunan Bank Negara, seperti Bank Mandiri, BRI, BTN, serta pelibatan tokoh MotoGP sebagai sarana promosi. Kolaborasi ini memperkuat kredibilitas informasi yang disampaikan, sekaligus memperluas ekosistem dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Ketiga, dari sisi pesan, ITDC secara konsisten mengusung narasi seperti Icon Sport Tourism Indonesia atau Indonesia Hidden Gem dan That's More Than Just a Race. Framing pesan ini menjadi kunci dalam membangun persepsi positif dan kebanggaan publik terhadap event internasional tersebut. Konsistensi narasi di seluruh kanal komunikasi, baik media digital, media publikasi resmi, memperkuat citra positif ITDC sebagai penyelenggara yang profesional dan kredibel, sehingga dapat mengubah persepsi publik dan berhasil menegaskan posisi Mandalika sebagai simbol kemajuan pariwisata nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi ITDC efektif membangun citra positif. Konsistensi pesan lintas media dan kolaborasi antar lembaga menjadi faktor yang sangat penting. Persepsi publik terhadap ITDC meningkat drastis. Terbukti dengan kenaikan signifikan jumlah penonton MotoGP tahun 2024 dibanding tahun 2023. Strategi ini sangat efektif dan cukup berhasil meskipun dijalankan di tengah adanya isu sosial dan isu terhadap lingkungan kawasan Mandalika itu sendiri. Sementara, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah pengunjung wisatawan ke Mandalika. Dari 827.000 wisatawan di tahun 2023 menjadi 1.240.000 pengunjung atau wisatawan di tahun 2024.
Kenaikan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh ITDC berjalan sangat efektif. Pesan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan kampanye yang kuat, baik di media cetak maupun media digital, terbukti mampu mengubah persepsi publik dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan sekitar 50% hanya dalam 1 tahun implementasi strategi tersebut. Temuan ini menjadi bukti konkret bahwa komunikasi tidak hanya berperan dalam pembentukan citra, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisata. Melalui penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa ITDC memainkan peran vital dalam mengelola persepsi publik dan memperkuat citra positif MotoGP Mandalika. Dua strategi utama yang digunakan yaitu psikodinamika dan sosiokultural efektif membangun hubungan emosional dan legitimasi sosial. Hasilnya diperlihatkan bahwa ITDC berhasil mengubah opini publik menjadi dukungan positif terhadap event MotoGP Mandalika 2024 dan pariwisata nasional yang signifikan secara peningkatannya. Namun demikian, pelaksanaan strategi tetap perlu mempertimbangkan konteks etika dan sensitivitas sosial. Untuk rekomendasi teoritis, dari sisi akademik, penelitian ini merekomendasikan agar teori Flewer and Beck-Rockich dapat dikembangkan lebih jauh dengan menambah strategi ketiga. Peneliti berikutnya dapat melakukan comparative study antara event MotoGP Mandalika dan sirkuit Sepang untuk melihat perbedaan strategi komunikasi antar negara. Kajian juga dapat diperluas dengan data kuantitatif untuk memperkuat temuan kualitatif ini. Sementara, untuk rekomendasi praktis, ITDC disarankan meningkatkan frekuensi unggahan menjelang MotoGP Mandalika 2025, memanfaatkan platform lain seperti TikTok dan X, memperluas kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik itu transportasi darat, khususnya untuk lintas pulau antara Jawa, Bali, serta menjalin kemitraan baru dengan bank swasta lain seperti BCA atau private sector untuk memperluas jangkauan audiens dan mendapatkan sponsorship. Sebagai penutup, strategi komunikasi persuasif ITDC dapat ditegaskan terbukti tidak hanya membangun citra positif penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga memperkuat reputasi BUMN pariwisata dan pariwisata berkelanjutan Indonesia. Pendekatan teoritis dan praktis yang digunakan diharapkan menjadi model bagi BUMN lainnya dalam mengelola komunikasi publik, baik secara strategis dan beretika. Demikian presentasi mini tesis ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, para narasumber, dan pihak ITDC yang telah mendukung penelitian saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi pariwisata di Indonesia.